saya Muhammad Yusuf Firman Goban. Gerakan untuk hak rakyat akar rumput dan rakyat kecil punya hak itu awal mulanya prinsipnya atau penggagas awal adalah saya sendiri pada tahun 1996. Nah, pada waktu itu kami mendapati ada 5 agenda musyawarah saya lakukan di Bayoti, rumahnya Yohanes Nau Silvester. Dan hadir waktu itu ada kami 3 orang, satu namanya Yohanes Nau Silvester, yang kedua nama Jai Yohanes, yang ketiga adalah saya. 5 agendanya adalah: 1, tanah air Ngangang harus dihilangkan, ucapan di Kabupaten Sikan, tanah air Ngangang harus dihilangkan. Yang kedua, tanah hak ulayat baik yang ada di hutan tutupan Egot Ilimedo maupun Bukolo Baloro itu harus dapat dikembalikan kepada masyarakat yang ada di situ, tetapi dilihat daripada posisi kedudukan tanah itu seperti apa. Nah, oleh karena itu di hutan tutupan menjadi aman karena kami dengan kehutanan musyawarah pada waktu tahun 1997 sampai 1998 diakui kami garap di sebelah atas daripada Kampung Likong Gete, sekarang menjadi Desa Likong Gete. Kemudian yang di Nanghale itu tujuan gerakan kami adalah untuk menggenjot hati pemerintah dan gereja agar pemerintah dapat memperhatikan rakyatnya punya kesusahan itu dan gereja memperhatikan umatnya. Maka kami inginkan tanah yang kosong itu diberikan kepada kami daripada berikan orang luar semua, karena terjadi dasar gerakan itu karena pada tahun 1996 tanah itu seluas 783 hektar dari Vikariat Apostolik Ede kembalikan kepada pemerintah semua Praja-Sika. Maka pemerintah semua Praja-Sika bagikan kepada orang luar daripada tanah air. Nah, itu yang saya tidak terima. Lalu kemudian tahun 1992 waktu gempa, nah itu ada 20 hektar lebih diberikan kepada orang pulau pada saat itu terjadi gempa. Nah, pertanyaan kita, kami yang di situ di mana hak kami untuk bisa dapat? Oleh karena itu permintaan kami agar perhatian dari pihak pemerintah, kasihlah kami kepada tanah yang kosong itu supaya bisa menempati sedikit atas nama kami orang tanah air sendiri. Pada waktu itu berjalan terus sampai dengan tahun 98, John Bala dengan Peter Mbukusi dan Meki Kulibareng barang yang yayasan yang YPPS di Lantuka ketemu saya di Koliheret, jalan menuju ke Holak, di tengah hutan jati ya. Mereka tahan saya di pinggir jalan dan mereka sampaikan, John Bala sampaikan begini, kamu perjuangkan ini, perjuangan apa ini? Tanah siapa? Saya bilang itu tanah pembagian tahun 1984, tetapi mereka kembali ambil, kehutanan ambil kembali menjadi tanah negara. Kemudian bangun itu perkebunan reboisasi. Oleh karena itu kami gerakan ini ambil. Sebab itu saya sudah gerakan duluan. Dia bilang, jangan lebor, lebih bagus kau harus gabung dengan LSM. Karena kalau gerakan dengan LSM itu cepat selesai masalahnya. Dan pembelanya adalah kami dari LBH Nusra waktu itu, LBH Nusra, sekarang LBH Nusra. Kalau dulu sebut LBH Nusra. Saya bilang bisa kita lakukan itu boleh, tetapi kami ini tidak akan punya uang. Jadi kami hanya gerakan seperti ini, minta perhatian pemerintah bagaimana untuk memperhatikan kami, itu tujuan kami. Dia bilang gampang, soal uang tidak menjadi masalah, perkara cepat selesai. Jadi kamu harus gerakan juga ke tanah Hagi Unang Hale Patiahu itu, karena itu adalah tanah nenek moyang kalian dan itu mereka berikan itu tidak melalui musyawarah lebih dahulu. Oleh karena itu kamu harus lakukan gerakan mempertahankan hak itu. Nah, pikiran saya waktu itu kan saya masih bodoh, tidak tahu apa-apa. Kami masyarakat akar mungkin tidak tahu apa-apa hal persoalan seperti itu. Apa namanya tanah hak ulah itu kami tidak tahu. Nah, janjinya seperti itulah. Saya bilang kalau begitu tunggu saya pikir dulu. Kemudian belakangan mereka undang saya pergi pertemuan. Nah, balik dari atas, saya sudah diperkuatkan dengan pertemuan di Liang Kebie, maka perjanjian itu saya ikuti, berjalan terus. Nah, saya pikir sudah selesai. Tahu-tahu sampai dengan musyawarah di Jakarta, balik dari sana juga tidak selesai. Nah, saya mulai analisa. Nah, ini apa maksudnya ini? Ya mungkin bohong kami. Padahal memang jelas sampai dengan tahun 1998 sampai dengan saat ini tidak pernah selesai. Itu artinya banyak janji dan kemudian dia harus gerakan kami lagi. Harus buat reclaim, yaitu buat rumah di atas tanah HGU itu. Siapa yang suruh? Ini John Bala mengatakan demikian.
Saya bilang reclaim kan dalam arti menduduki kan, menduduki pasti ada rumah. Kalau kata reclaim kan dari LBH bahasa hukum. Kalau kami tidak tahu apa itu reclaim, berarti duduki. Nah kami duduki, maka kami bangun pondok. Nah, saya sudah sadar tentang persoalan seperti ini pasti salah sudah. Maka saya bilang alangkah baiknya kita buat pondok biasa, tidak boleh buat rumah permanen. Kalau kita buat rumah permanen besok lusa kalau pemerintah sudah sepakat untuk membagikan sama kita, berarti kita angkat rumah itu dan pindahkan ke tempat yang tujukan. Namun demikian berjalan terus sampai dengan tahun 2014 saya berangkat pergi merantau di Kalimantan. Di sini dia roba seluruhnya, harus ambil seluruh tanah itu. Nah ini bertentangan dengan saya punya perjuangan. Artinya masyarakat ini menjadi bodoh dan sampai terjadi soal menjadi susah saat ini dan kacau masih besar dengan gereja dan pemerintah. Itu hanya karena pengaruh dan pendidiknya salah. Pelanggaran HAM bisa terjadi kalau menurut saya. Karena masyarakat kita tahu buat apa-apa. Karena dengar dari pendidikan itu, maka mereka berani buat perlawanan itu. Ini menurut saya orang bodoh ya. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya lemparkan pada kita untuk menganalisa persoalan ini. Sebelum kami tidak tahu apa-apa persoalan ini. Sampai dengan anak panah itu harus panahkan kepada orang-orang tertentu yang pada waktu itu seperti yang kemarin dari pihak ke PT Keseramat turun untuk membersihkan lapangannya, lalu kemudian pihak yang merasa dirugikan dia tunjuk dengan anak panahnya. Itu juga satu pelanggaran kalau menurut saya. Orang yang tidak tahu. Jadi Pak Fia itu lihat ini John Balas ada provokator begitu. Sudah jelas. Ya provokator. Provokator. Pak Yusuf, saya mau tanya nih. Silakan. Pak Yusuf Pak Yusuf orang apa? Siapa? Pak Yusuf asalnya dari mana? Saya asalnya orang Tanah Air dan lahir di Tanah Air. Tepatnya di mana? Tanah Air. Tempat saya di Tanah Hikon. Tapi saya besarnya di Kalibaher. Di Kalibaher. Berarti daerah situ juga. Iya, situ juga. Kanas. Di Sarunut kan? Di Sarunut. Berarti kan Bapak Yusuf pasti tahu juga tentang orang-orang tua dulu apa yang di situ. Oke. Persoalan orang tua dulu itu tidak terlalu, tapi sejarah selalu ada. Hanya saya bantah. Bantah saya begini. Saya mau dengar kamu atau dengar John Bala. Sedangkan John Bala sekarang saya sudah gerakan saya hanya mau ambil yang kosong, tapi mau dia keliling banyak harus kita ambil semua. Itu saya tidak pakai. Kenapa? Kita punya nenek moyang itu betul ada di sana, tetapi tidak pernah kita melakukan perlawanan sejak tahun 1912. Kemudian beranjak ke tahun 1926. Tidak ada perlawanan juga. Waktu itu perusahaan Belanda menjualkan tanah itu, bukan memberikan atau mengalihkan kekuasaan ini kepada Vicariat Apostolik Ende. Waktu itu kan ada peluang bagi kita untuk memprotes tentang itu supaya tanah itu jatuh pada kita. Tidak ada satu orang pun bertentangan dengan pihak pemerintah pada waktu itu. Kemudian pada saat kita merdeka, tadi status tanah jajahan. Pada kita merdeka tanah itu sudah beralih statusnya menjadi tanah negara. Satu orang pun tidak beromong mempertahankan hak itu. Mana siapa bodoh untuk mempertahankan itu, tidak bisa lagi. Kemudian beranjak terus kepada tahun 1998. Dari 783 hektar sudah dikembalikan kepada Vicariat Apostolik Ende, kembalikan kepada pemerintah sebagai Persika, membagikan tanah pada orang lain. Waktu itu orang tanah satu orang pun tidak pernah protes. Artinya tanah itu tanah negara, bukan tanah hak rakyat. Jelas kan? Terus apalagi? Mau lanjut lagi, Bapak Yusuf. Kalau Bapak Yusuf dengan Bapak Anton Tony itu siapa yang dulu tinggal di situ? Anton Tony. Ketua teman daerah. Anton Tony itu orang dari Medan. Orang Medan. Dia itu mantan bruder dan istrinya mantan suster. Jadi ketika waktu pemilihan atau penempatan orang yang menguasai menduduki jabatan sebagai aman daerah, pengurus harian aman daerah Flores bagian timur, dia yang saya tunjukkan diangkat untuk dia. Saya pikir untuk membawa masyarakat kepada pendidikan baik. Tahu-tahu terjadi kerusakan semakin tambah. Karena saya mau minta kan untuk calon sama saya duduk dalam itu tidak bisa, karena saya umur 71 tahun, saya tidak bisa buat apa lagi. Banyak yang saya lupa harus jadi. Tahu-tahu tidak bisa, rusak semuanya. Ini. Kira-kira ada pertanyaan silakan. Dalam pemberitaan media yang kalau Bapak ikuti itu kurang lebih ada 2 suku yang menempati tanah HGU Berhalai, yaitu suku Soge dan juga suku Kobandunu. Namun dalam perjalanan waktu kemudian muncul kurang lebih ada 2 suku lagi yang kemudian kita kami baca di pemberitaan selalu pada suku apa.
Nah, mungkin Bapak bisa kasih gambaran ke kami. Oh ya. Suku-suku apa saja yang kemudian ada di situ yang sepengetahuan Bapak dan berdasarkan sejarah yang juga Bapak ketahui. Oke. Suku Soge dan suku Goban itu nama besarnya. Tetapi karena sifat kawin mawin, hubungan ini kedekatan dengan sistem kawin mawin itu, maka perkembangan menjadi suku banyak. Suku Pulwot 5, akhirnya Pulwot Telu. Itu bahasa orang Tanah Air. Oleh karena itu termasuk suku Liwu, suku Huran, suku Watu, suku Rotan, banyak suku. Banyak suku yang ikut tergabung dalam suku Soge dan suku Goban. Begitu. Karena tak kawin mawin. Bapak, setelah tokoh masyarakat dan juga tokoh adat di situ, kira-kira tanggapan Bapak bagaimana terhadap sikap gereja dalam hal ini PT Kris Rama yang sudah melakukan pembersihan di lokasi itu dan meminta masyarakat yang menempati area itu mereka harus segera keluar dari situ. Bagaimana tanggapan? Kalau tanggapan saya, gerakan ini bukan untuk merusakkan mereka, tapi memperingati bahwa itu adalah milik orang. Maka mereka harus berdiri. Karena apa? Perlakuan pembersihan ini terjadi setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu, memberikan edukasi lebih dahulu, dan termasuk saya ini sendiri omong dari kampung ke kampung, dari kelompok ke kelompok, malah saya hampir dibunuh. Sekarang sementara mereka ancam harus saya adalah pihak yang bisa untuk memunculkan satu cerita dari awal sampai akhir itu harus hilang. Untuk sementara mereka cara usahakan saya. Jadi sementara ini Bapak amankan diri, Pak? Nah itu ada kelompok anak-anak saya sendiri, karena anak saya sekali anak kandung sendiri sekarang ini sampai kaki hampir patah karena persoalan ini. Kenapa? Karena dia orang tahu bahwa Justina ini adalah membantu gereja dan pemerintah. Maka itu anak dengar begitu, dia datang perintahkan harus saya antar dia ke rumah anak ini tengah malam. Saya bilang tidak bisa, dia orang perempuan, kita datang tengah malam tidak bisa seperti itu. Akhirnya dia marah dan dia hantar saya dengan itu salon besar begitu, itu speaker besar gitu. Itu siapa? Saya punya anak sendiri, jadi itu saya tidak ini. Lalu kemudian beranjak lagi ke sini, baru-baru ini dia paksakan saya harus pergi panggil Romo. Ya, dia bilang Bapak ini hari-hari kerja hanya bantu pemerintah dan gereja. Sekarang pergi panggil Romo Yan datang sini. Malam hari saya bilang jangan, nah ini benar ini saya kerjain ini. Dia marah, dia cabut saya punya HP dan dia kasih hancur semua HP. Nah ini, itu artinya mengikuti pengaruh-pengaruh pendidikan yang salah dibawa oleh pihak hukum sepertinya John Bala. Menurut saya itu provokator yang luar biasa. Bapak Yusuf, satu lagi Bapak Yusuf kan tinggalnya di situ. Sepengetahuan Bapak Yusuf, adakah tanah-tanah di situ yang sudah diklaim oleh masyarakat itu yang sudah dijual? Ada tidak tanah yang dijual? Dijual. Sepengetahuan Bapak Yusuf. Tanah yang dijual ini sebenarnya saya juga dengar isunya banyak. Hanya saya ini sedang lacak, tapi belum saya pegang ekornya belum. Banyak sekali mungkin juga ada dari mantan DPR juga turut serta di dalam itu. Tapi belum bisa saya pegang, jadi tidak bisa kita omong. Jangan masukkan hal seperti itu, tidak pernah. Saya tidak bisa. Dan saya punya tanggapan tentang PT Kris sebagai gerakan itu adalah gerakan yang benar. Karena itu tanah dia, maka dia membersihkan lahannya tidak menjadi satu masalah. Sebelum dia membersihkan, dia sudah memberitahukan, pemerintah memberitahukan lebih dahulu. Waktu saya bagian depan, baru belakangnya tentara, polisi, apa semua baru umumkan itu barang dari bupati. Lalu kemudian Romo Yan Farko, dia umumkan di gereja tiap minggu. Nah saya dari kampung, dari kelompok saya omong. Malahan bukan lagi dimusuhi dengan pemerintah dari itu, di sekitar ini, tapi yang terdekat adalah saya. Harus habiskan. Ini untuk usaha sementara. Saya pikir seperti itu dulu. Nanti apa perlu ditanya ke depan saya jawab. Tapi Bapak Yusuf, ini kan perjuangan Bapak Yusuf untuk meyakinkan orang, ini kan mengandung risiko nih. Bapak Yusuf siap tidak itu kalau menerima risiko? Risiko dalam bentuk apa? Coba saya tambahkan. Tadi kan misalnya anak Bapak sendiri sudah sampai menyebabkan beberapa cedera di Bapak. Apalagi orang lain nih. Bapak siap tidak untuk hal itu? Memperjuangkan anak Bapak? Oke. Anak kandung bisa lakukan seperti itu, apapun jahat tetap anak saya. Oleh karena itu persoalan perlakuan dia akan dihukum oleh hukum, itu silakan. Saya tidak bisa larang. Itu saja, prinsipnya seperti itu. Lalu kemudian apabila saya omong ini ada kurang dan lebihnya bagi yang merasa dirinya tidak pas, silakan saja berhadapan dengan saya dan kami sudah lakukan sumpah di tempat adat itu di tanah air. Seperti kita mau lihat siapa dia atau saya.
untuk saat ini. Bapak mereka juga begitu. Bila kalau tidak percaya dengan saya, mau kita pegang tanah di sana sama-sama. Yang saya ngomong hari ini, kalau saya salah, dia tenggelamkan saya lebih dalam dan angkat saya lebih tinggi ke atas saya. Kalau saya tidak salah, bapak mereka tanggung jawab. Tapi di sana harus, bukan di sini. Kita siap. Kalau di sana nanti harganya apa?